biasanya orang itu masih meminta pahala, masih takut neraka, masih mengharap surga. Betul kan seperti itu? Artinya ibadahnya tidak ada ikhlasnya. Karena pada hakikatnya Muhammad juga yang ibadah, bukan kita. Mampukah kita beribadah tanpa ruh? Tidak mampu. Maka ruhlah yang sholat, yang disolatkan badan jasmani. Kan sering ini pelajarannya. Yang berwudu badan rohani, yang diwudukan badan jasmani. Lalu kita sholat untuk apa? Ketika sudah kita mengesahkan bahwa yang ada, yang bergerak, yang berdiri, yang rukuk, yang sujud hanya Allah, kita hanya mencari ridhonya saja. Tidak bisa. Artinya keberkahan hidup akan masuk ke dalam diri kita ketika kita dalam keadaan kosong. Zikir kita, amalan kita, tanpa kita mengenal Tuhan terlebih dahulu akan akan melahirkan sifat kesombongan. Akhirnya kita yang merasa sholat, akhirnya kita yang merasa zikir, akhirnya kita yang merasa bisa beramaliyah. Maka hakikatnya Tuhan saja yang menjadikan kita bisa beribadah, ya kah? Maka tanpa Tuhan kita tidak bisa bergerak sedikit pun. Coba direnungi nanti, ulang. Oke. Lihati anak kita, lihati istri kita, lihati suami kita. Ketika mereka tidur, mampukah mereka bergerak? Nah, diangkat Allah sedikit saja, nah. Nyawa atau ruhnya diangkat sedikit aja. Tidak mempunyai kekuatan. Maka kita janganlah sombong. Maka tadi kuncinya hancurkan keegoan diri kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jangan menyombongkan apapun, semua titipan. Allah itu maha kuasa. Hari ini yang kaya dimiskinkan, yang miskin dikayakan. Mudah. Maka oleh sebab itu tanpa kita membakar keakuan, kalau ndak aku ndak bisa. Ya, sudah menolong temannya, itu dulu bisa sukses karena aku. Nah, ya, kalau tidak aku tidak bisa seperti ini. Ya, itu dibakar, harus dikosongkan, karena mengenal Tuhan hakikatnya mengesahkan diri. Mengesahkan diri ialah kita masuk kepada Islam hakiki. Masih ingat Islam hakiki apa? Arti Islam artinya selamat. Maka di luar sana banyak yang beragama Islam tapi tidak selamat. Ini kenapa? Karena mengaku Islam tapi tidak mau berserah diri. Zahir batin ini milik siapa, Gerang? Milik Tuhan ya. Kenapa kita ini semau kita? Memakai badan jasmani untuk maksiat. Kenapa? Tidak ada sadar-sadarnya. Kita maksiat semau kita, maka tahu ini Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mempunyai hak sepenuhnya kepada zahir batin kita. Kenapa? Karena tidak mengenal. Dengan tidak mengenal, karena tidak mengenal akhirnya tidak mengingat. Karena tidak mengingat akhirnya banyak lalai.
sudah dikatakan. Belum tentu orang makrifat ini selalu ingat. Belum tentu orang makrifat ini selalu sadar. Kebanyakan masih tertidur kesadarannya. Karena apa? Mengaku dia belajar makrifat tapi tidak mau taubat. Maka syarat taubat itu harus berkorban. Sudah tahu kita salah, sudah tahu kita mau ampun kepada Tuhan, minta ampun itu ada syaratnya. Harus berani merubah, harus berani hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya gelap menuju kepada cahaya keimanan yang terang benderang. Artinya apa? Setiap manusia mempunyai sifat, mempunyai akhlak yang tidak baik. Itulah yang harus kita kurangi, yang harus kita kendalikan sampai menjadi baik. Mau bertaubat tapi tidak mau mengubah sifat kita yang tidak baik. Jangan dululah kita ini belajar tinggi-tinggi makrifat, akhlaknya dibaiki dulu. Karena mustahil kita mau ikut thariqah dengan mursyid siapapun kalau akhlak kita masih tercela, hati kita masih kotor, tidak bisa satu frekuensi dengan frekuensi kesucian daripada sifat Tuhan itu sendiri. Tadi sudah saya katakan, manusia itu cenderungnya suka membaca Al-Quran tapi tidak suka mengikuti tuntunan Al-Quran. Suka terkesima dengan bacaan Al-Quran yang merdu tapi tidak pernah ingat kepada yang menciptakan Al-Quran itu sendiri. Dengar yang baca Al-Quran senangnya sampai terbawa tidur, setiap hari disetel, tapi akhlaknya, lakuannya tidak pernah dirubah. Nah, ini untuk apa manfaatnya? Dengarkan ayat ini maka hidup Anda akan berubah. Ya, baca ayat ini maka akan mendapatkan pahala. Jadi ini kayak anak kecil aja. Ya, jadi coba beribadah itu yang ikhlas. Selama di dalam hati kita, yang di dalam hati ini Allah titipkan sir rahasianya, masih dikotori dengan sifat-sifat iri, dengki, sombong, pendendam, mudah sakit hati, mudah buruk sangka, mudah menilai orang. Menilai orang itu apa? Ngejas. Ya. Apalagi sangat banyak akhlak kita yang tercela yang belum kita perbaiki. Karena hati yang kotor maka akan terpancar dari wajah kita. Wajah yang bersinar menandakan hati yang bersih. Belajar mau dekat Tuhan harus membersihkan hati, itu syarat wajibnya. Itu syaratnya orang mau tobat. Maka mau Islam itu jangan hanya indanas. Islam itu jangan hanya diakui di sisi manusia saja. Berkopiah, bersarungan ke masjid, pakai jilbab ke masjid, tapi hatinya kotor. Jangan menampilkan hanya penampilan saja. Itu tidak penting. Turbannya 7 lapis kalau hatinya kotor, neraka juga tempatnya. Jangan kira orang bersorban lalu mulia. Karena kemuliaan tidak diukur dari penampilan. Dari hatimu inilah yang Allah lihat. Hatimu bagaimana gitu loh. Jangan mementingkan penampilan. Hati yang harus dibersihkan. Maka kita senang baca Al-Quran,
senang mendengarkan Al-Quran, tapi Allah menyuruh kita bersabar. Manusia kebanyakan mempunyai sifat tergesa-gesa, pengen cepat-cepat, nah, cepat selesai, cepat lunas. Bersabarlah, itu kan seruan Tuhan di dalam Al-Quran. Bersabarlah ketika engkau bersama dengan orang-orang yang beriman. Nah, banyak yang tidak sabar. Ilmu Tuhan, ilmu laduni tidak mungkin dialirkan kepada hati-hati yang masih kotor. Dikatakan jangan meremehkan siapapun. Ini masih mudah meremehkan. Jangan membenci, ya. Ini sedikit selisih pendapat, tidak cocok, lalu membenci, lalu menjauhi. Kalau ingin dekat dengan Tuhan, harus mempunyai sifat Ar-Rahman dan mudah memaafkan. Sering saya katakan, jika kita masih merasa disakiti, ketika kita masih merasa dizolimi, ketika kita masih merasa dirugikan, berarti kita masih mempunyai sifat merasa ada diri. Maka semua wujud daripada sifat Tuhan. Ayo kita kaji lagi. Jangan tinggi-tinggi lah. Kita baiki dulu akhlak kita. Dasarnya nanti pondasi, karena ini sangat penting. Kalau pondasi ini tidak ditanamkan, nanti bisa goyah. Nanti belajar ma'rifat mengaku jadi Tuhan. Ini repot. Belajar ma'rifat mengaku jadi nabi. Nah, Tuhan itu mutlak, hak, kita hamba, ya. Dan nabi itu terakhir, junjungan nabi besar kita, ya. Yang kita bahas hakikat Muhammad yang ada di dalam diri, yang tidak pernah kita rasakan. Kita ini merasakan yang sering kali ialah kegalauan pikiran kita. Ciri orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak pernah terpengaruh dengan suasana. Yang datang kepadanya ini takdir yang baik, maka akan selalu bersyukur. Kalau yang datangnya tidak baik, dia pun akan bersyukur. Pernah diajari kalau apakah mampu kita ketika Allah datangkan satu ujian, musibah, lalu terucap di dalam lisan kita alhamdulillah? Pernah? Kebanyakan menggerutu. Kebanyakan mengeluh. Ya Allah, kok dikasih gini-gini amat sih? Susah terus, sengsara terus. Nggak pernah ada enaknya. Hati-hati, salah satu tanda penyebab hati mati ialah kita tidak pernah mensyukuri sifat-sifat Tuhan yang menjadi nikmat di dalam diri kita, ya. Diberi penglihatan, melihat pemandangan, merasa nikmat, pernahkah bersyukur kita? Diberi telinga, diberi pendengaran, merasa mendengar kenikmatan, pernahkah bersyukur kepada Tuhan? Tuhan sudah mengancam masalahnya. Siapa yang tidak bersyukur, maka azabku sangat azab yang datang tidak hanya dikurangi. Kenapa manusia tidak bersyukur? Diberi jasad, wujud manusia sempurna daripada ciptaan yang lainnya, bersyukur. Tidak dijadikan kucing, bersyukur. Tidak dijadikan kambing, tapi
kebanyakan manusia selalu mengeluh kurang dan kurang. Ya Allah, ya Rabbi, belajarlah. Ini memasuki 1 Muharram, tahun baru di dalam Islam. Kami berharap murid-murid mempunyai tekad yang baru ya, untuk merubah dirinya agar lebih sadar Tuhan. Ya, artinya apa? Sadar Tuhan. Itu tadi saya katakan bahwa yang pertama, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.